wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, nama saya Jamilah Nur Ramadhani. Saya Fadil Lestari dan saya Rosetta. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan keanekaragaman hayati di Indonesia. Keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna dimanfaatkan masyarakat Indonesia untuk kebutuhan hidup mereka sejak dahulu kala. Keanekaragaman hayati di Indonesia memiliki 400 jenis tanaman penghasil buah, 370 jenis tanaman penghasil sayuran, 70 jenis tanaman berungi, 60 jenis tanaman penyegar, dan 55 jenis tanaman rempah-rempah. Kita memiliki laut yang begitu luas dengan banyak ikan sehingga dapat kita manfaatkan untuk kebutuhan hidup. Indonesia juga membudidayakan tanaman kapas dan ulat sutra untuk sebagai bahan potensial bahan sandang. Indonesia juga memiliki 940 jenis tanaman obat-obatan dan 120 jenis diantaranya telah masuk dalam obat-obatan medikal Indonesia. Dan potensi keanekaragaman hayati juga digunakan sebagai bahan baku kosmetik yang telah lama dikenal. Oleh karena itu, sebaiknya kita menjaga keanekaragaman hayati di Indonesia dengan tidak merusak dan terus melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia agar dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Adapun 5 contoh pemanfaatan keanekaragaman hayati di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber bahan pangan ada karbohidrat yaitu padi, jagung, dan singkong. Yang kedua, yaitu sebagai sumber protein terdapat pada ikan maupun daging. Yang ketiga, sebagai sumber lemak ada pada buah alpukat, durian, maupun kelapa. Yang keempat, sebagai sumber vitamin yaitu ada pada buah-buahan, sayur-sayuran, susu, telur, dan madu. Yang kelima, sebagai sumber mineral yaitu ada pada sayur-sayuran, buah-buahan. Dan kedua, sebagai sumber pendapatan atau devisa. Yang pertama, sebagai sumber bahan industri kerajinan ada kayu, rotan, dan bambu. Yang kedua, sebagai bahan baku industri kosmetik ada bengkoang, rumput laut, maupun rempah-rempah. Yang ketiga, sebagai bahan baku industri makanan maupun minuman yaitu susu, coklat, teh, maupun kopi. Yang keempat, sebagai sumber pariwisata kreatif yaitu ikan hias maupun tanaman hias. Yang ketiga, sebagai sumber plasma nutfah atau plasma benih. Hutan dikatakan sebagai sumber plasma nutfah atau sumber gen dikarenakan memiliki sifat yang unggul, yaitu tahan terhadap penyakit, tahan terhadap kekeringan, maupun air asin. Adapun contoh flora yang telah dikembangkan sebagai plasma nutfah yaitu pisang tanduk, akar wangi, sorghum, dan ubi jalar. Yang keempat, sebagai manfaat ekologis. Hutan hujan tropis berperan penting dalam keseimbangan ekologis sebagai paru-paru dunia maupun paru-paru hijau. Nah, di sini proses fotosintesis hutan hujan tropis dapat mengurangi kadar karbon dioksida di atmosfer, juga dapat menjaga keseimbangan iklim global yaitu dengan mempertahankan suhu dan kelembapan. Yang kelima, yaitu manfaat keilmuan. Keanekaragaman hayati merupakan lahan penelitian dan pengembangan ilmu yang hasilnya dapat digunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi umat manusia. Sekian video pembahasan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Semassalam.